Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azmi dan ini teman saya dari Madul Falah. Kami dari semester 4 Pondok Putri ingin menyampaikan paper mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Arif Hidayatullah MSI yang berjudul Perkembangan dan Pertumbuhan Pendidikan pada Masa Dinasti Abbasiyah. Islam pada zaman Rasulullah sudah berkembang sangat pesat. Islam tidak hanya berkembang di daerah Madinah dan Mekah saja, tetapi sudah berkembang ke seluruh negara-negara Arab dan sekitarnya. Adapun menurut sejarah, puncak perkembangan Islam terutama di bidang ilmu pengetahuan terjadi pada dinasti Abbasiyah. Sejarah singkat dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad setelah menggantikan dinasti Umayyah yang berkuasa selama 92 tahun. Pendiri dinasti Abbasiyah yaitu Abbas bin Abdul Muthalib yang mendapat julukan Abdul Abbas Asy-Syafa. Khalifah yang terakhir Bani Abbasiyah adalah Al-Mu'tasim yang mati terbunuh oleh pasukan Mongol. Pimpinannya yaitu Hulagu Khan. Khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah yaitu Abu Abbas Asy-Syafa, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Watsik. Selama berkuasa di dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaannya, mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Watsik. Masa tersebut merupakan masa yang gemilang, bahkan dapat dikatakan masa keemasan dan kejayaan bagi umat Islam hampir di segala bidang, terutama bidang keilmuan dan menjadi pusat peradaban dunia. Ibu kota Bani Abbasiyah yaitu di kota Baghdad. Kota Baghdad dijadikan sebagai kota pintu terbuka, artinya siapapun boleh memasuki dan tinggal di kota tersebut. Akibatnya, semua bangsa yang menganut berbagai agama dan keyakinan diizinkan bermukim di dalamnya. Baghdad pun menjadi kota internasional yang sangat ramai dan di dalamnya berkumpul berbagai unsur seperti Arab, Turki, Persia, Romawi, dan sebagainya. Dari sinilah segala kegiatan politik, sosial, ekonomi, kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lainnya dijalankan. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai masa keemasan Islam. Kaum muslimin telah menggapai puncak kejayaannya, baik itu di bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan yang lebih tertinggi yaitu kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Berbagai ilmu telah lahir pada zaman tersebut. Berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri. Kegiatan penerjemahan buku berbahasa asing seperti Yunani, Mesir, Persia, India, dan lain-lain ke bahasa Arab dengan sangat gencarnya. Khalifah Harun Ar-Rasyid sangat konker dalam memajukan pengetahuan tersebut. Beliau mendirikan lembaga ilmu yang dinamakan sebagai Baitul Hikmah, yaitu sebagai penerjemahan, penelitian, dan pengajian ilmu perpustakaan serta lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Mereka sungguh menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Mereka menerapkan substansi dari mempraktikkan syariat Islam, bahwa tinggi rendahnya derajat dan martabat seseorang tergantung pada banyak sedikitnya pengetahuan yang ia miliki, di samping ketakwaannya kepada Allah. Seperti dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ini artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Para khalifah dalam memandang ilmu pengetahuan sangat menghargai dan memuliakannya. Oleh karena itu, mereka membuka peluang seluas-luasnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan kepada seluruh mahasiswa, baik dari kalangan Islam maupun kalangan lainnya. Para khalifah sendiri pada umumnya
seorang ulama yang mencintai ilmu, menghormati sarjana, dan para bujangga. Kebebasan berpikir sangat dijunjung tinggi. Para sarjana dibebaskan untuk berijtihad, mengembangkan daya intelektualnya, dan bebas dari belenggu taklid. Hal ini menjadikan ilmu pengetahuan umum dan agama berkembang sangat tinggi. Didirikannya Baitul Hikmah ini sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengkajian ilmu pengetahuan baik agama maupun umum, dan didirikan majelis munazarot, yaitu suatu tempat berkumpulnya para sarjana muslim untuk membahas ilmu pengetahuan. Para sarjana muslim diberikan kebebasan berpikir atas ilmu pengetahuan tersebut. Hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah sangatlah pesat, sehingga lahir beberapa ilmu dalam agama Islam. Antara lain, yang pertama ilmu hadis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sanad, perawi, dan isi. Inilah antara lain ahli-ahli hadis besar yang terkenal beserta hasil karyanya, seperti contoh Imam Bukhari yang terkenal dengan Sahih Bukhari. Yang lain Ibnu Majah dengan kitab hadisnya Sunan Ibnu Majah. Yang kedua ilmu tafsir. Ilmu tafsir yaitu ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan ayat Al-Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul, hukumnya, dan lain-lain. Yang ketiga ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam atau segala sesuatu yang diwajibkan, dimakruhkan, dimubahkan, atau yang diharamkan oleh agama Islam. Yang keempat yaitu filsafat Islam. Filsafat Islam adalah sebuah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal hukumnya atau ketentuan-ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kelima yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mengajarkan cara-cara membersihkan hati, pikiran, dan ucapan dari sifat yang tercela, sehingga tumbuh rasa takwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam yaitu sejarah. Sejarah ialah ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa pada masa lampau yang meliputi waktu dan tempat peristiwa itu terjadi, pelakunya, peristiwanya, dan disusun secara sistematis. Yang ketujuh adalah kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, kedokteran mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, khususnya tatkala pemerintahan Harun ar-Rasyid dan khalifah-khalifah besar sesudahnya. Pada waktu itu, sekolah-sekolah tinggi kedokteran didirikan sehingga banyak mencetak sarjana kedokteran. Yang kedelapan adalah ilmu matematika. Tokoh-tokoh ilmu matematika yang terkenal misalnya, yang pertama Al-Khwarizmi. Beliau telah menyusun buku aljabar dan menemukan angka 0, angka 1-9 yang berasal dari Hindu yang telah dikembangkan oleh umat Islam. Yang kesembilan adalah ilmu astronomi. Astronomi ilmu yang mempelajari perjalanan matahari, bumi, bulan, bintang-bintang, serta planet lainnya. Tokoh-tokoh dalam ilmu astronomi misalnya Abu Mansur al-Falaki. Yang kedua Jabir al-Batani. Beliau pencipta alat teropong bintang yang pertama kali. Ilmuwan atau tokoh-tokoh Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pertama, ahli filsafat Islam antara lain Al-Kindi. Beliau terkenal dengan sebutan filosof Arab. Beliau menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Bermacam-macam telah dikajinya, terutama filsafat. Al-Kindi bukan hanya filosof, tetapi juga ahli ilmu matematika, astronomi, farmakologi, dan sebagainya. Al-Farabi, beliau menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Beliau banyak menulis buku mengenai logika, matematika, fisika, metafisika, kimia, etika, dan sebagainya. Yang ketiga itu Ibnu Sina. Beliau di Eropa dikenal dengan nama Avicenna. Sejak kecil ia telah belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, teologi Islam, ilmu-ilmu kedokteran Islam.
Beliau seorang dokter di kota Hamazan, Persia yang aktif mengadakan penelitian tentang berbagai macam jenis penyakit. Yang selanjutnya Ibnu Rushd. Dilahirkan di Cordova pada tahun 250 Hijriah dan meninggal pada tahun 675 Hijriah. Dia dikenal di Eropa dengan nama Averroes. Dia adalah ahli filsafat yang dikenal dengan sebutan Bapak Rasionalisme. Dia juga ahli dalam ilmu hayat, ilmu fisika, ilmu falak, ilmu akhlak, dan juga ilmu kedokteran, ilmu fikih, dan banyak yang lainnya. Yang kedua, ahli kedokteran Muslim, yaitu Hunain ibnu Ishaq. Lahir pada 809 Masehi dan meninggal pada tahun 874 Masehi. Beliau adalah dokter spesialis mata. Karyanya adalah buku-buku tentang berbagai penyakit dan banyak menerjemahkan buku-buku kedokteran yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Ibnu Sina, di samping filosof, juga sebagai tokoh kedokteran. Bukunya yang sangat terkenal di bidang kedokteran adalah Al-Qanun fit Tibb. Dijadikan buku pedoman kedokteran di universitas-universitas Eropa maupun negara-negara Islam. Ahli sejarah, yaitu Ibnu Qutaybah. Dengan hasil karyanya Uyun Al-Akbar yang berisi sejarah politik negeri-negeri Islam. At-Tabari menulis tentang sejarah para rasul dan raja-raja. Ibnu Khaldun, hasil karyanya Al-Ikhbar, banyaknya 7 jilid dan setiap jilidnya berisi 500 halaman. 4. Ahli fikih, seperti Imam Abu Hanifah. Beliau menyusun madhabnya, yaitu bernama Madhab Hanafi. Imam Maliki, yaitu meninggal di Hijaz pada tahun 170 Hijriah, yaitu beliau menyusun madhab Maliki. Imam Syafi'i dengan nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Sewaktu berumur 7 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran dan menyusun madhabnya, yaitu madhab Syafi'i. Imam Hambali, beliau menyusun madhabnya, yaitu madhab Hambali. Para mujtahidin mencurahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan ilmu-ilmu praktis dalam syariat Islam, sehingga umat Islam dengan mudah melaksanakannya. 5. Ahli tasawuf seperti Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau lahir di Baghdad 714 Masehi. Ajaran tasawufnya dinamakan Mahabbah. Dan Abdul Farid Zunun Al-Misri. Beliau dapat membaca hieroglif yang ditinggikan di zaman Fir'aun Mesir. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.